biar gak mentereng gitu bukan sih? Biar nggak kelihatan dalemannya. Jadi kayak oh my god. Kayak zaman sekarang itu untuk dapetin yang bener-bener masih vintage vintage gitu. Masih bagus itu kayak susah gitu Kak ya. Ini bener-bener kok masih ada gitu. Halo Besti, halo semuanya, kenalin aku Andi Jernih. Aku berperan sebagai Hani di film Keluar Main 1994. Yeay, selamat datang. Film Keluar Main 1994 bercerita tentang apa sih? Bercerita tentang seorang anak yang bernama Ibo yang harus mengikuti cita-citanya dan juga dia itu dituntut sama orang tuanya untuk mengejar juga prestasi akademiknya. Dan juga di dalam cerita Keluar Main 1994 itu menggambarkan kisah seorang anak yang tidak hanya mengejar akademik tapi juga percintaannya seperti itu. Ya nanti kalian boleh lihatlah filmnya, ya penasaran. Ceritain dong awalnya bisa terlibat di film Keluar Main 1994 dan apa yang membuat tertarik? Mau ikutan gitu. Jadi awalnya gini, ini tuh lucu banget Kak sebenarnya. Jadi pertama kali aku dapat informasi akan ada film ini tuh dari temen aku. Temen aku itu ngajakin kayak, Jer ada nih film dari Makassar. Ini kayaknya bagus nih, yuk ikutan casting bareng gitu kan. Terus akhirnya aku sama dia ikutan. Dan yang lucunya, yang lolos itu cuman aku. Dia yang ngajak. Iya, padahal dia yang ngajak, tapi dia nggak lolos. Sebenarnya dia hampir lolos, cuman ada penilaian lainnya gitu kan. Pas aku udah nanya-nanya, minta spill kan. Terus setelah itu aku ngeliat, oh ternyata film ini tuh filmnya genrenya komedi. Jadi aku kayak, ya aku juga pengen terlibat gitu kan. Dan setelah aku ngobrol-ngobrol, ternyata film Keluar Main itu bakal tayangnya seluruh Indonesia. Jadi aku kayak, alhamdulillah gitu. Aku juga mau ikut di dalam situ. Aku juga mau. Menarik. Kalau begitu, boleh diceritain dong karakter siapa yang kamu mainkan di film ini, terus gimana caranya kamu masuk menjadi karakter itu? Di sini aku kan berperan sebagai Hani. Hani itu seperti ya penjaga bimbelnya, resepsionis bimbelnya. Bagaimana sih seorang yang istilahnya kita tuh pengen ngajakin orang buat ikut bimbel kita gitu. Hani itu kan istilahnya harus centil tapi juga kayak harus tetap ada wibawanya gitu loh. Jadi awalnya emang agak susah ya, kayak aduh gimana ya, apalagi bertolak belakang juga nih sama aku, kayak aku tuh nggak kayak gitu. Tapi setelah aku mulai mendalami, aku bertanya juga kan sama para senior, ini udah benar belum ya aku bawa Hani kayak gini. Terus akhirnya pada saat tag, alhamdulillah lancar. Dan emang sebenarnya Hani itu tadinya pengen dibuat seperti kayak Rhoma Irama. Cuma jadi kata Kak Sabek nih, Hani itu sebenarnya karakter dalam karakter Kak. Jadi kayak memang menceritakan dia itu harus yang kayak Rhoma Irama banget gitu. Cuma pada saat itu aku udah bilang kalau misalnya kayak begitu kesannya jadi kayak centil banget gitu. Jadi gak ada wibawanya. Jadi kayak kejauhan gitu ya. Kalau kecentilan juga ntar gak ada yang mau ikut join bimbel gue. Iya, jadi dia tuh Hani tuh orangnya kayak excited gitu loh setiap ketemu sama orang. Kayak lu harus join bimbel gue nih, kayak gitu. Lokasi syutingnya kemarin gimana bentuknya dan di mana? Terus barang-barang apa yang wajib kamu bawa selama syuting di sana kemarin? Oke. Jadi kita tuh syuting di Sudiang, di Makassar. Makassar itu kan ada daerah namanya Sudiang. Sudiang itu kalau orang Makassar bilang tuh ya jauh di bagian tengah lah pokoknya gitu kan. Nah, waktu itu kita memang syuting di daerah kantoran kayak kehutanan gitu. Di sana itu kita wajib bawa auto. Oh baik. Soalnya karena banyak nyamuk ya say. Apalagi syuting kita hampir bener-bener 24 jam gitu, kayak nyamuk. Kayak gitu, sama bawa kipas. Oh, wajib karena Makassar panas. Oh ya baik, jadi nyamuk itu biasanya kan muncul karena gerah ya, kena Iya. humid gitu ya. Tapi panas juga. Panas juga. Jadi kalau siang itu kita itu kan ada emang ruang tunggu ya. Tapi kan kita nggak mungkin selamanya di situ. Kita kan pasti mau kesana kesini. Nah itu panas Kak hawanya itu loh. Berapa lama Kak kemarin syutingnya? Kalau Keluar Main itu kurang lebih 25 hari.
kurang lebih. 25 hari. Oke. Proses editingnya mungkin agak lama ya. Ya, kalau yang itu kita tanya editor Kita aja. kan editor tadi ya. Baik. Selama syuting kemarin, ada nggak sih pengalaman lucu atau malah membahagiakan saat syuting? Pengalaman lucu kayaknya hampir tiap hari ada sih Kak. Baik. Soalnya pada saat kita syuting itu kan memang terlibat sama komika-komika ya. Jadi emang tiap hari itu tidak ada hari tanpa ngelawak. Emang pasti ngelawak terus. Jadi kayak dibilang hal lucu, semuanya lucu gitu. Apalagi pas take kan, kadang tuh gimana ya? Ada aja hal-hal yang memang tidak tertulis di naskah itu tapi terjadi gitu. Dan itu sering banget. Jadi kayak dibilang lucu ya, kayak tiap hari lucu. Iya sih, kayak gimana ya, malah justru bagus, itu malah lebih baik daripada yang ada di skrip gitu Iya, misalnya. malah emang kalau kemarin kata teman-teman, kalau misalnya pas lagi take sama sutradaranya, ya dibiarin roll terus. Banyak yang improve. Terus kenapa sih kita harus nonton film ini dan pesan apa yang kira-kira ingin disampaikan dari film ini untuk pemirsa? Jadi film ini tuh wajib banget ditonton sama seluruh generasi karena ini banyak juga pesan-pesan tentang anak yang mau mengejar non-akademiknya dan juga mendekatkan, istilahnya film ini juga bisa mendekatkan kita dengan orang tua kita karena di Keluar Main ini tidak hanya percintaan kan tadi, tidak hanya percintaan, akademik, tapi juga hubungan antar keluarga. Para senior-senior juga bisa bernostalgia gitu loh. Karena kan tahun 94 itu mungkin tahun-tahun para senior SMA. Jadi kan untuk flashback kayak udah ini dengan melihat Keluar Main 94 itu jadi kayak aduh ini gue dulu nih, gue banget nih kayak gitu. Tapi Kak, fun fact nih, pada saat kita syuting itu benar-benar emang se-effort itu untuk cari perintilan-perintilan kecil juga. Itu benar-benar merhatiin kayak harus gimana gitu. Iya, jadi emang se-effort itu Kak pada saat syuting. Jadi kayak misal contoh nih, kalender aja ya, kalender itu benar-benar emang harus disesuaiin kayak tahunnya 94 atau enggak kayak bingkai foto nih, itu kayak harus tahun itu banget gitu loh. Sama Jadi presidennya gitu. iya, jadi emang sedetail itu. Iya betul sih, karena mata penonton tuh ih gitu suka gitu, jadi memang harus detail betul-betul. Misal fokus nih di PU, tapi kan pasti ada kan yang kayak kita tuh ngelihat yang gitu iya, bikin salfok lah pokoknya bikin pasti salvo, ada. iya betul. Ini kan kalau aku lihat di trailernya cita-citanya itu dia pengen jadi pemain bola, jadi kiper ya kalau nggak salah kan. Iya. Berarti sebenarnya ada bumbu-bumbu olahraga nih di film ini Betul ya. banget. Tapi Kak Jernih tuh suka olahraga nggak sih, dan bisa olahraga apa dan menekuni apa gitu? Wah, kalau dibilang suka olahraga suka banget lah pasti Wah. Kak. Soalnya aku kan atlet. Oh iya betul juga. Boleh dong diceritain? Jadi aku itu atlet karate dan juga kickboxing. Iya. Sekarang aku lagi fokus buat PON kickboxing nanti ada di Sumut, Aceh Sumut. Kapan tuh? Di bulan 9 September. Tahun ini. Tahun ini. Doain ya. Banget ini. Kayaknya berarti kamu ini ya nggak takut malam-malam di tengah jalan? Takut Kenapa juga. malam-malam di tengah jalan Sebenarnya Kak ya, kalau kita ini ya kalau sebagai atlet bela diri, kalau dibilang untuk berani berantem ya kita tuh sebenarnya berani. Cuma kalau misalnya udah pakai senjata tajam atau borongan ya mending kabur sih. Iya Kak. betul. Tadi kan ngomongin soal yang tadi tahun di setnya itu harus di 1994 gitu ya. Ada nggak sih satu set atau satu properti yang sampai sekarang itu kok bisa dapet ya gitu di waktu syuting? Apa tuh? Ada. Jadi ada karakter yang namanya Ipang. Karakter Ipang itu dia always pakai apa ya bahasa namanya ya? Walkman. Ya itu yang aku nggak tahu bahasanya yang ditaruh di sini. MPCD gitu ya? Iya iya. Nah itu kayak kok bisa dapet sih, kok ada? Karena warnanya lucu. Kalian yang penasaran harus nonton Keluar Main 1994. Aku tuh kayak kok bisa dapet gitu, karena kan kayak zaman sekarang itu untuk dapetin yang bener-bener masih bagus, vintage masih bagus itu kayak susah gitu Kak ya. Ini bener-bener kok masih ada gitu. Terus juga sama kayak minuman-minuman. Oh iya betul. Minuman-minuman dulu kan kalau istilahnya sekarang mungkin pabriknya udah tutup ya. Iya, betul. Ini kok masih bisa dapet? Ini custom apa gimana gitu. Custom Sampai aku tuh juga pernah ya? nanya,
bikin sendiri ya? Ini dari botol kecap ya? Aku pernah Jawabannya? katanya enggak, kita mah pasti dapet gitu. Oh, gitu. Ini serius masih bisa diminum, katanya mah udah nggak bisa. Oh, jadi cuma properti ya Iya. gitu. Tapi tidak mau disepal-sepil ya, Nggak mau beli di mana boleh. ya. Yang penasaran nonton Keluar Main 1994. Apalagi yang waktu zaman-zaman SMA-nya di tahun itu udah pasti nostalgianya dapat banget. Wah, Iya, luar biasa. pasti. Buat teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dari ujung timur sampai Pulau Rote, asik. Kalian semuanya wajib banget nonton film Keluar Main 1994. Karena film ini itu benar-benar membuat kalian itu jauh ke mood yang, maksudnya jauh membawa kalian ke mood yang baik. Terus juga kalian itu kalau nonton Keluar Main itu bakal apa ya, galau-galaunya kalian itu bakal hilang. Karena ini benar-benar dari awal sampai terakhir film ini tuh bikin kalian itu tertawa terbahak-bahak, dan juga ada ya sedikit-sedikit sedihnya, sedikit gitu doang. Terus juga kalian wajib nonton karena ada aku. Baik. Tayangnya kapan sih, Kak? Tayangnya 28 Maret 2024 di seluruh bioskop Indonesia. Yeay, semangat untuk launchingnya nanti tanggal 28. Dan terima kasih juga Kak Jernih sudah mau main ke Studio Insel. Makasih Sampai Besti. jumpa. Informasi selengkapnya ada di intipseleb.com.